bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Bukan hanya pujian yang indah yang ku nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Segenap rinduku kepadamu. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ya, puji syukur bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Dan tema minggu ini, melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan, dan memuliakan namanya yang kudus. Sidang jemaat saya undang berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah
Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Tuhan, kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kuheran Allah mau memberi. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin.
Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita membaca Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 secara berbalasan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyuruhkan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, Dan akan menyuruhkan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang keempat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama hari ini dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami boleh menikmati ibadah hari Minggu. Baik kami yang berada di rumah masing-masing, pun kami yang berada dalam rumah Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham
dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abram segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang beragik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berdirilah Abram kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dahli dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua'? Adakah sesuatu apapun yang dimustahilkan untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan penerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena sewaktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak sudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita tidak masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil kedua belas rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin.
Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, yakni melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau suatu hari ada yang memberikan sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma atau tanpa bayaran atau secara gratis, maka pasti perasaan kita sangat senang. Sesuatu yang harganya mahal, tetapi kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Itu merupakan hal yang sungguh luar biasa. Seperti digambarkan dalam bacaan utama kita hari ini, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang panggilan dan pengutusan Yesus atas ke-12 muridnya. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit, supaya domba-domba yang hilang bisa kembali, karena sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Tugas ini harus dilaksanakan oleh murid-murid Yesus dengan tulus dan tanpa pamrih. Ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara, betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita umat manusia, sehingga Dia memberikan tugas pengutusan untuk kita, murid-murid yang dikasihinya. Apa tugas kita? Yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini adalah anugerah. Kita harus sadar bahwa kita masih hidup sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Anugerah keselamatan dari Tuhan kita terima secara cuma-cuma, tanpa bayaran. Karena itu seharusnya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bukannya selalu mengeluh. Katakanlah, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku? Kedua, sadarilah bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, maka tugas kita adalah pergi membagikan kasih Allah kepada orang lain tanpa pamrih apapun. Tuhan ingin kita menjadi pelayan yang tulus melayani dan tanpa pamrih. Jangan motivasi kita melayani karena kita mengingini sesuatu. Kita mau melayani karena itulah wujud ungkapan syukur kita membalas segala kebaikan Tuhan.
Siapa melayani, berarti dia adalah orang yang tahu bersyukur. Upah kita bukanlah dari manusia, tetapi nantikanlah upah yang besar dari Tuhan. Jangan pernah berkata, "Belana kami ri. Nah, dadi tu pelayanan, nah melo tu pelayanan." Saudara-saudara, sebagai orang yang dipanggil Tuhan menjadi pelayannya, kita harus sadar bahwa semua ini bisa kita lakukan hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Ketiga, sadarilah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pelayannya. Tuhan memiliki kuasa dan otoritas memilih siapa saja yang hendak dipakainya dalam pelayanan. Sekalipun dalam pandangan manusia itu mungkin mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin masih ada di antara kita warga jemaat yang suka memilih-milih pelayan dengan berkata, "Pandi tapi aku tu melayani dio banuangku, manek kumurai." Saudara-saudara, ingat, pendeta, penatua, diaken, mereka semua adalah pelayan Tuhan. Tuhan dapat memakai mereka semua untuk menjadi berkat bagi kita seluruh warga jemaat. Karena itu, terimalah doa dan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap pelayan Tuhan tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Percayalah, jikalau kita melakukan demikian, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap orang yang melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita satu dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih firman kebenaran-Mu telah menyapa kami semua. Kami sadar Tuhan bahwa di dalam melayani Engkau seringkali kami belum tulus. Seringkali kami masih banyak mengeluh. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa melayani Tuhan harus dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Mampukanlah kami supaya kami sungguh-sungguh dilayakkan menjadi pelayan Tuhan yang dengan penuh kerinduan memberikan hati, hidup, dan jiwa kami melayani Engkau dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih, memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kami. Selesai. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara, bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita berdiri. 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 153 ayat 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu, ada beberapa penyampaian. Shalom dan salam sehat. Pertemuan pemimpin Majelis Gereja, Ketua Bidang dan Koordinasi Komisi terkait pelaksanaan ibadah Minggu 14 Juni sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah tetap berpedoman pada protokol kesehatan serta anjuran Wali Kota Parepare.
Kedua, dilakukan pembagian waktu ibadah untuk mengantisipasi membeludaknya anggota jemaat di jam ibadah tertentu. Pertama, ibadah jam 6 pagi lingkungan industri kecil. Ibadah jam 9 pagi lingkungan kilometer 2 dan kilometer 3 dan Bukit Indah. Ibadah pukul 18.00 atau pukul 6 sore lingkungan Lapadek Barat dan Lapadek Timur. Yang keempat, pelaksanaan video streaming akan terus dilanjutkan sehingga anggota jemaat yang tidak bisa ke gereja atau lansia, kurang sehat dan halangan lain tetap dapat terlayani. Jadi sekali lagi bahwa ibadah hari Minggu tetap seperti biasa dilakukan video supaya yang tidak sempat hadir seperti lansia kurang sehat tetap beribadah di rumah masing-masing. Yang kelima, mohon kita majelis gereja untuk mensosialisasikan kepada jemaat terlebih khusus mengenai protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Kota Parepare. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tetap setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Bapa di sorga, kami mendoakan semua warga jemaat-Mu yang saat-saat ini menghadapi pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19. Mereka harus beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan semua aktivitas dari rumah. Pun sekiranya masih ada yang bekerja di luar, sampai hari ini Tuhan tetap menjaga melindungi mereka semua. Kami berdoa mungkin ada warga jemaat Tuhan yang sakit dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang bergumul, kuatkan iman percaya mereka. Kalau ada yang hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan ingatkan mereka untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap kuatkan iman percaya mereka supaya mereka tetap diteguhkan menjalani kehidupan masa tua. Kami terus mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang baik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Para medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua tim relawan yang memberi diri mereka merawat orang-orang yang sakit, yang terinfeksi. Tuhan lindungi mereka semua. Pakailah mereka supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan menyelamatkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, gereja-gerejamu di tengah-tengah pelayanan di masa-masa pandemi ini. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, supaya kami tetap kuat, sehat, semangat, dan sukacita menyatakan pelayanan kami bagi segenap warga jemaat. Terima kasih Tuhan. Hidup dan kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya, biarlah kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun rindu berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan ini Tuhan. Semoga berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh digunakan dengan baik di dalam menata pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Dan tetaplah Tuhan mengajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita.
Saudara pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan menampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Hidup ini adalah kesempatan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih. Melayanimu segenap